Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua belajar tentang teks narasi, dari pengertian, ciri-ciri, sampai langkah-langkahnya itu apa aja. Nah, sebelum materinya Ibu kasih, kita doa dulu. Ayo, kalian pimpin baca doanya. Oke, doa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang teks narasi. Karena kita sekarang materinya tentang teks narasi, Ibu akan menjelaskan dari pertama pengertiannya dulu, terus ada ciri-ciri, langkah pembuatannya juga seperti apa. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya itu dari waktu ke waktu. Nah, dijabarkannya dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi berupa fiksi, bisa juga kalau misalkan teks narasi itu non-fiksi. Nah, narasi itu juga dapat dijumpai dalam cerpen, biografi, novel, dan lain sebagainya. Nah, dari teks narasi sendiri itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks narasi itu ada 5. Yang pertama, cerita tentang suatu peristiwa atau pengalamannya penulis. Yang kedua itu kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan dari keduanya. Yang ketiga, itu berdasarkan konfiks. Karena tanpa konfiks, biasanya narasi itu kurang menarik untuk dibaca. Nah, yang keempat, memiliki ciri estetika. Yang terakhir, yang kelima, menekankan susunan secara kronologis. Tujuan pembuatan teks narasi sendiri. Nah, secara fundamental ada beberapa tujuan menulis narasi. Yang pertama, yaitu memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Selanjutnya, itu ada struktur dalam teks narasi. Yang pertama itu ada pengenalan. Pengenalan itu kayak tentang berisi pengenalan tokoh, latar, suasana, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada awal pertikaian. Awal pertikaian itu berisi tentang konflik atau permasalahan awal yang ditampilkan oleh penulis. Nah, selanjutnya itu ada klimaks atau puncak permasalahan. Nah, di sini berisi tentang ilustrasi konflik utama atau inti dari ceritanya sendiri. Yang terakhir ada anti klimaks atau penyelesaian. Nah, pada bagian ini itu tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam cerita dan menandakan cerita itu akan berakhir. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan teks narasi. Yang pertama itu tentukan dulu tema yang akan digunakan itu apa dan amanat yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang kedua, itu tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, itu ada rancangan peristiwa-peristiwa utama yang ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, terus perkembangan dan akhir cerita. Yang kelima, ada rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam, yaitu susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Nah, sekian pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan buat kalian semua. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan itu sampai ke otak kalian dengan jelas. Dan Ibu bakalan kasih tugas ke kalian semua. Tugasnya itu pembuatan teks narasi. Tadi kan langkah-langkahnya udah dijelasin tuh kayak apa, strukturnya juga gimana.
Nah, contoh ya di internet banyak ya, di buku juga ada. Kalian cari, terus kalian buat teks narasinya, terserah kalian mau kayak gimana, sekreatif kaliannya aja. Terus dikumpulkan ke KM, nanti dari KM baru dikasihin ke saya. Minggu depan dikumpulin ya teks narasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.